قربه وثوابه ورضوانه برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وأمدنا بأسراره آمين. قال تعالى إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. Tulis Inna nahnu nuhyil mauta. Asbab nuzul menurut mufassirin berriwayat orang-orang musyrikin Mekah tidak mempercayai hari kebangkitan, tidak mempercayai hari kebangkitan. Dan tidak pula mempercayai segala amal perbuatan ada catatannya. Segala amal perbuatan ada catatannya. Mereka tidak percaya. Maka Allah berfirman, Inna nahnu nuhyil mauta wallahu alam bimuradih. Inna sesungguhnya kami, nahnu kami, nuhyi menghidupkan kami, al mauta orang-orang yang mati, lil ba'si untuk hari kebangkitan. Wa naktubu dan kami menulis fil lauhil mahfudzi di lauhil mahfudz ma qaddamu apa yang mereka lakukan fi hayatihim di dalam kehidupan mereka, min khairin dari kebaikan, wa syarrin dan keburukan, liyujazu agar mereka nanti dibalas alaihi terhadap ma qaddamu apa yang mereka lakukan, wa atharahum dan perilaku-perilaku mereka atau yang mereka lakukan, ma ustunna yaitu sesuatu yang mereka ambil, bihi dengannya, ba'dahum setelah mereka, setelah keadaan mereka, wa kulla syai'in dan terhadap segala sesuatu, nasbuhu nasabnya bi fi'lin yufassiruhu dengan fi'il yang ditafsirkan, ahsainahu lafad ahsaina, ahsainahu meliputi kami hu terhadap kulla syai'in, dobatnahu kami meliputinya, fi imamim mubin di dalam kitab yang menjadi imam, yang menjadi induk, mubin yang jelas, kitabun yaitu kitab, bayyinun yang jelas, huwa adapun kitabu bayyin adalah al-lauhil mahfuz, lauhil mahfuz. Jadi ayat ini menjelaskan tentang bahwa klaim orang-orang kafir yang tidak percaya tentang hari kebangkitan dan tentang catatan-catatan amal perbuatan yang baik ataupun buruk. Nah, Allah jawab dengan ayat inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsainahu fi imamin mubin. Sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang yang mati untuk kebangkitan dan kami menulis di lauhil mahfuz ma qaddamu apapun yang mereka lakukan, perbuatan-perbuatan mereka, fi hayatihim pada masa hidup mereka, ya, min khairin wa syarrin dari kebaikan mereka, keburukan mereka, semuanya ada catatannya. Wa kulla syai'in ahsainahu kitaba
Wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba. Segala sesuatu kami meliputinya kitaban, dalam tulisan. Ada catatannya. 1 menit atau 1 detik kita duduk di majelis ta'lim belajar itu ada pahalanya. Ya, enggak sia-sia antum di sini. Walaupun yang tidur, belajar yang tidur juga ada catatan, ada catatannya. Ya. Mungkin pahalanya yang tidur mungkin lebih besar. Mungkin lebih besar. Ya. Yang tidur. Jadi kalau mau tidur waktu ngajar aja, waktu belajar aja, waktu tidur. Ya. Cuman hati-hati, nanti salah dengar lagi. Wadrib lahum masalan ashabal qaryah idja'ahal mursalun. Tulis sebabun nuzul menurut mufassirin berriwayat. Orang-orang musyrikin Mekah yang tidak mempercayai Rasulullah orang-orang musyrikin Mekah yang tidak mempercayai Rasulullah perlu diberikan peringatan, perlu diberikan peringatan perlu diberikan peringatan dengan percontohan dengan percontohan orang-orang kafir penduduk Intaqiyah, penduduk Intaqiyah. Tulis, perlu diketahui penduduk Intaqiyah, orang yang musyrik kepada Allah, memiliki dewa yang berada di gunung Intaqiyah itu orang yang musyrik kepada Allah, memiliki dewa yang berada di gunung Olympus. Gunung Olympus, H-O-L-I-M-P-U-S, Olympus. Olympus. Dewanya bernama Dewa Zeus. Zeus, J-E-A-S, Zeus. Koma Dewa Venus. Serius beneran. Emang ceritanya begitu. Ashabul Qaryah di sini mereka adalah orang Intaqiyah. Mereka ini penyembah dewa-dewa yang berada di gunung. Ya, di antaranya Dewa Zeus, Dewa Venus, Dewa Alias. Dewa Alias. Makanya bilangin sama orang tua yang nama santri aneh-aneh itu ganti namanya, yang takutnya sama antar. Dewa Alias. Dewa Amor. Dewa Amor. Bukan Umar, bukan. Amor. Dewa Amor. Ya. Pada masa diutus Nabi Isa. Jadi pada masa Nabi Isa itu ada mereka ini
orang-orang yang tinggal di Intaqiyah yang disebut dengan Ashabul Qaryah. Mereka ini para penyembah dewa. Dewa-dewa mereka ini yang bernama Dewa Jas, Dewa Venus, Dewa Alies, Dewa Amor yang berada di gunung apa? Gunung Olympus. Waduh. Maka Allah berfirman, Wadrib lahum masalan ashabal qaryah. Wadrib dan jadikanlah, ij'al jadikanlah lahum terhadap mereka masalan perumpamaan. Maf'ul awal menjadi melafad masalan menjadi maf'ul awal. Ashabal qaryati yaitu para penunggu. Ay maf'ul tsani menjadi maf'ul tsani, para penunggu al-qaryati yaitu kampung. Intaqiyah yaitu orang Intaqiyah. Orang-orang kampung atau negeri Intaqiyah. Ijaa ketika datang terhadap Qaryah kepada mereka, ila akhirih badalun sampai akhir ayat menjadi badal istimal min ashabil qaryah. Ketika datang kepada mereka al-mursalun, orang-orang yang diutus, ay rusulu Isa yaitu nabi-nabi zaman Nabi Isa. Perlu diketahui, tulis. Lanjut aja dulu. Idza arsalna ketika kami mengutus ilaihim terhadap mereka isnaini dua orang, fakadzabu maka mereka tidak mempercayainya, ila akhirih sampai akhir ayat ini badalun min id al-ulah menjadi badal dari id lapad yang pertama. Fa'azzazna maka kami fa'azzazna maka kami menguatkan bitahfifi wa tasydidi qawaina kami menguatkan al-isnaini terhadap dua orang ini bisalisin dengan orang ketiga. Faqalu maka mereka mengatakan inna sungguhnya kami ilaikum terhadap kalian mursalun adalah orang-orang yang diutus. Qalu mereka mengatakan orang-orang kafir pada masa Intaqiyah itu, ma antum illa basyarum misluna. Mereka mengatakan ma tidaklah antum kamu itu illa kecuali basarun hanyalah manusia, misluna semacam kami. Wa ma anzala dan tidaklah turun ar-Rahmanu Allah yang Maha Rahman min syai'in dari apapun. In tidaklah antum engkau itu illa takdzibun kecuali kebohongan, engkau berbohong. Qalu mereka mengatakan yang tiga orang utusan ini, Rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun. Qalu mereka mengatakan Rabbuna Tuhan kami ya'lamu mengetahui, Rabb Tuhan mengetahui, jarun yaitu berjalan majrul qasami pada tempat berlakunya qasam sumpah. Wazida taqidu kemudian ditambahi dengan taukid bihi terhadap qasam tersebut. Wabillami dengan lam ala ma qablahu terhadap kalimat sebelumnya li ziyadatil inkarni karena bertambahnya keingkaran kaum tersebut. Fi di dalam lafaz itu. Inna sesungguhnya kami ilaikum terhadap kalian la mursalun pasti utusan, itulah pasti utusan-utusan. Wa ma alaina dan tidaklah alaina wajib kepada kami illal balagu kecuali menyampaikan al-mubin yang jelas, at-tabligu menyampaikan, al-bayyinu yang jelas, az-zahiru yang zahir, bil adillatil wadihati yaitu dengan dalil-dalil yang jelas. Wahia adapun dalil-dalil yang jelas adalah ibra'ul akmahi yaitu menyembuhkan orang-orang yang buta, wal abrasi dan orang-orang yang penyakit kulit, wal maridu dan orang-orang yang sakit, wa ihya'il maiti dan kemudian menghidupkan orang-orang mati. Perlu diketahui, tulis maksud dua orang ini, katakan tadi itu
id arsalna ilaihim isnaini ilaihimusnaini. Maksud dua orang ini adalah sahabat Hawariyun. Tulis, yang dimaksud dua orang ini adalah sahabat Hawariyun. Murid-murid Nabi Isa. Murid Nabi Isa. Yang bernama Yahnan dan Baulus. 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 Yang pertama Yahnan, dua orang ini yang bernama Yahnan, yang kedua Baulus. Ya. Terus perlu diketahui maksud orang ketiga yang diutus ada tadi ya. Fa'azzazna bisa lisin. Maksud orang ketiga ini adalah pemimpin sahabat Hawariyun. Pemimpin sahabat Hawariyun. Antum tulis ya. Kalau belajar tafsir sama orang mungkin antum nggak dapat ini. Takkit begini ya, taklik begini. Pemimpin sahabat Hawariyun yang bernama Sam'un As-Safi. Ada. Yang bernama Sam'un As-Safi. Kashin ya. Syam'un As-Safi. Atau disebut dengan Simon Petrus. Simon Petrus. Serius tulis. Ya, Syam'un itu peribahasa yang sering kita dengar bahasa Arab. Syam'un As-Safi. Ya, sedangkan bahasa Israiliyatnya adalah Simon. Simon Petrus. Nah, seperti Nabi Sulaiman dalam bahasa Israiliyat itu Pak, Solomon, ya. Solomon. Simon Petrus. Simon Petrus. Ya Allah. Ya, kita lanjutkan ayatnya. Jadi diutus kepada orang-orang yang musyrik di zaman intiqaiyah ini, yaitu dua orang. Yang pertama yaitu yang bernama dengan Yahnan dan Baulus, ya. Yahnan dan Baulus itu disebut dengan, tambahin yang tadi tuh, Yahnan dan Baulus disebut dengan Sam'an dan Soman. Sam'an dan Soman. Sam'an dan Soman. Nah, kalau ada yang punya tafsir As-Sawi, ente baca tuh hikayatnya dalam Wadrib lahum masalan ashabal kahf, tentang orang-orang intiqaiyah. Ya. Ya. Nah, kita lanjut. Qalu, nah ketika diutus tiga orang kepada mereka untuk menguatkan bahwa mereka adalah orang-orang yang diutus Nabi Isa, diutus oleh Allah untuk memberikan tauhid kepada mereka. Mereka mengatakan, ma antum illa basyarun misluna. Enggak, ente pada cuman manusia biasa seperti kita. Wa ma anzal rahmanu min syai'in, Allah tidak menurunkan apapun. In antum illa takzibun, kecuali engkau itu hanyalah seorang penipu, para penipu. Kemudian orang-orang utusan Nabi Isa mengatakan, qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun wa ma 'alaina illal balagul mubin. Tuhan kamilah yang mengetahui, inna sesungguhnya kami ilaikum terhadap kalian lamursalun diutus, dan tidaklah kami wajib kepada kami illal balagul mubin kecuali hanyalah menyampaikan. Mau enggak mau
Mau iman mau enggak ya silahkan. Kita hanya menyampaikan ya. Begitu juga kita dalam berdakwah, jangan berharap dan jangan menyangka hidayah itu dari kita. Ya, seperti mengajar atau yang mengajar misalkan ana ngajar, ana tidak berharap antum paham ilmu dari ana. Ana hanya mengajar, antum belajar. Tugas ana mengajar, antum belajar. Ilmu dari Allah. Cuman syaratnya dapat ilmu itu diantaranya belajar. Ada yang belajar, ada yang mengajar baru dapat ilmu. Ya, kan kita beda-beda, orang yang paham ilmu itu beda-beda. Ada yang ketika duduk di majlis paham ilmu, ya di majlis udah gelap dia nggak ngerti apa-apa. Tahu-tahu udah di kamar di asrama paham ilmu. Oh maksudnya begitu. Gitu. Ini di majlis nggak paham, di rumah di kamar nggak paham. Paham-paham lagi boker, lagi boker, lagi datang ilham kan begitu. Ada ilmu kadang-kadang ya. Oh maksud tuh begitu. Ya Allah, lo mikirin apaan lagi boker? Nggak apa-apa mikirin ilmu lagi boker. Nahwu shorof. Oh sifat begitu. Oh naat tuh begitu. Kan begitu ilmu tuh. Datang ilhamnya lagi buang air. Ya Allah. Ya, makanya yang husu belajar ya. Yang husu kalau ngaji yang husu. Takut ilhamnya datang salah tempat. Ilhamnya kan keren di masjid lagi belajar datang ilham kita paham ilmu. Ini nggak keren banget. Lagi di kamar mandi lagi nongkrong. Ya Allah, paham ilmu datang kan nggak keren, tapi dapat ilmu ya nggak masalah, nggak apa-apalah. Ya syukurin aja ente paham. Bukan cerita siapa-siapa. Anak kadang begitu tuh. Kita paham nahwu shorof kadang-kadang bagian-bagian yang susah itu kita pahamnya kadang-kadang lagi ngelamun di kamar mandi. Oh, isim ghair munsharif itu begitu. Lagi boker. Kacau. Ya, lagi boker baru paham ilmu. Astagfirullahaladzim. Apa-apa? Yang penting kita dapat ilmu manfaat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kemudian qalu inna tatayyarna bikum la illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna azabun alim. Ya. Kita lanjutkan dulu ya. Perlu diketahui sebelumnya. Tulis lagi. Nabi Isa berdakwah kepada kaum Intaqiyah. Nabi Isa berdakwah kepada kaum Intaqiyah. Intaqiyah. Selain menyampaikan dakwah Islami, selain menyampaikan dakwah tauhid, Nabi Isa juga mengeluarkan mukjizat. Di antaranya apa tadi? Menyembuhkan orang buta asli. Jadi kalau orang melihat terus kemudian buta, kemudian dioperasi. Nah, itu masih bisa lah, masih bisa. Dokter juga sekarang mampu banyak operasi mata. Melihat, kemudian kena katarak dan nyampe buta, kemudian dioperasi, ya melihat lagi bagus lagi itu biasa. Nabi Isa itu menyembuhkan orang buta itu dalam keadaan buta asli, yang dari lahir dia itu banyak nggak melihat. Bahkan sebagian kaul mengatakan bahwa ketika Nabi Isa lahir, orang-orang yang lahir pada zaman Nabi Isa Allah takdirkan buta yang lahir pada zaman Nabi Isa. Untuk apa? Untuk nanti menjadi mukjizat terhadap Nabi Isa bahwa orang-orang yang barengan lahir pada saat zaman Nabi Isa disembuhkan butanya. Ya, buta asli, nggak melihat dari lahir. Kemudian apa lagi? Menyembuhkan kusta, penyakit kusta.
seluruh murid Nabi Isa memiliki keramat. Kecuali satu orang murid Nabi Isa, yang batal menjadi wali. Kecuali satu orang murid Nabi Isa yang batal menjadi wali. Nah, ini harus tahu namanya siapa ya, supaya ngerti antum tentang masalah rahasia-rahasia orang-orang Nasrani ya. Yang batal menjadi wali yang bernama Yudas Iskandariot. Yudas Iskandariot. Nah, ini Yudas Iskandariot ini adalah salah satu murid Nabi Isa, termasuk golongan ashab Hawariyun, orang-orang yang berdakwah kepada orang-orang bangsa Intiqaiyah, yang Allah salin dan serupakan wajahnya mirip dengan Nabi Isa, dan disalib. Tahu salib? Disalib di Bukit Golgota. Itu nyari susah ente. Gampang saat banyak Google. Google orangnya ya. Itu rahasia-rahasia kan di belakang. Di Bukit Golgota. Ya. Jadi mereka mengklaim bahwa orang-orang Nasrani mengklaim bahwa Yudas Iskandar itu Nabi Isa, karena Allah salin mukanya. Sedangkan Nabi Isa itu kan diangkat ke langit kan oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat. Dan sekarang masih dalam keadaan hidup Nabi Isa itu. Ya. Dan nanti sebelum akhir zaman, sebelum hari kiamat, Nabi Isa akan turun. Isa Al-Masih akan turun. Dan dia akan mengaku menjadi murid atau umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ya sekarang jadi yang disalib itu bukan Nabi Isa, tapi salah satu muridnya yang bernama Yudas Iskandariot. Ya, yang disalin mukanya oleh Allah Subhanahu wa taala mirip dengan Nabi Isa. Dan mereka mengklaim yang disalib ini adalah Nabi Isa sebagai bukti penebusan dosa untuk seluruh umat Nasrani. Jadi berkorban Nabi Isa ini, katanya Isa Al-Masih ini, Masehi ini, ya, Yesus, Isa itu Yesus Al-Masih ini diklaim oleh orang-orang Nasrani telah mengorbankan dirinya untuk menebus dosa seluruh umat Nasrani. Jadi umat Nasrani walaupun enggak taat, enggak ibadah sama Allah, dosanya udah diampuni oleh Allah karena sudah disalib Nabi Isanya. Padahal yang disalib itu bukan Nabi Isa. Allah angkat Nabi Isa ke langit, dan kemudian yang mereka anggap Nabi Isa adalah salah satu murid Nabi Isa, yaitu Yudas Iskandariot, dan dia ini batal menjadi wali. Dikatakan sebagian ulama Yudas Iskandariot ini berkhianat kepada Nabi Isa alaihissalam. Qalu inna tatayyarna bikum la illam tantahu lanarjumannakum wa yamassannakum minna azabun alim. Tulis latar belakang ayat. Jadi kalau ayat Quran tidak memiliki asbab nuzul, pasti memiliki latar belakang, cerita di balik ayat itu. Setelah utusan Nabi Isa berdakwah, dan membuktikan keramat-keramatnya, tetaplah orang-orang Intiqaiyah
tetaplah orang-orang Intokiyah tidak mempercayainya. Maka Allah memberikan musibah bencana kepada penduduk Intokiyah dengan paceklik. Tahu paceklik? Ngerti paceklik? Jadi paceklik itu tanaman-tanaman nggak berbuah, malah mati tanamannya. Itu namanya paceklik. Misalkan nanam padi gitu kan, nggak berbuah, ya malah mati padinya. Itu namanya paceklik, gagal panen. Paceklik itu susah. Paceklik, kekeringan, maksudnya tidak turun hujan, ya, tidak turun hujan. Namun orang-orang Intokiyah malah menuduh utusan Nabi Isa lah pembawa sial. Kurang ajar, ya. Bukannya iman malah nuduh Ashabul Hawariyun sebagai pembawa sial. Ini gara-gara utusan Isa nih, orang-orang Hawariyun nih, ya, kampung kita, negeri kita jadi sial. Tidak turun hujan, kekeringan, paceklik, kelaparan. Ya Allah. Sebagaimana Allah berfirman, ya, dinyatakan dalam ayatnya. Sebagaimana Allah nyatakan di dalam Al-Quran atau berfirman, qalu inna tatayyarna bikum la illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna azabun alim. Qalu, mereka mengatakan, ashab Intaqiyah, inna atau mereka mengatakan, inna sesungguhnya kami, tatayyarna, kami membawa sial, kami menjadi sial. Tatayyarna, menjadi sial kami. Yusha'amna, kami menjadi sial. Bikum, dengan sebab engkau. Lin qita'il matari, karena berhentinya hujan, tidak turunnya hujan. Anna, terhadap kami, bisababikum, dengan sebab kalian. Ente bikin sial malah nuduh begitu, ya. Kalau diceritakan nih, wah, tunjuk-tunjukkan nih, kayak ibu-ibu ini, ibu-ibu jahat, nuduh-nuduh sial gitu, ya. La illam tantahu, demi kalau saja, lam qasamin, lam qasam, demi kalau saja lam tantahu, tidaklah kamu berhenti, lanarjumannakum, maka pasti kami akan menghukum, meranjam kalian, bil hijarati, dengan batu, wala yamassannakum, dan pasti menimpamu, minna, dari kami, azabun alim, azab yang pedih. Mu'allamin, yaitu yang dipedihkan. Ngancam nih orang-orang kafir. Ya Allah, udah ditimpa azab oleh Allah Subhanahu wa taala, malah ngancam. Kami sial gara-gara kamu. Tuh hujan aja sampai berhenti. Itu siapa yang bikin sebab? Engkau. Ya, kalau kamu tidak berhenti, maka kami akan melempari kamu dengan batu dan kamu akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Ya Allah. Qalu, mereka berkata,
ta'irukum adapun kesialan kalian, syu'mukum yaitu kesialan kalian, ma'akum bersama kalian, bikufrikum dengan sebab kekafiran kalian. Ain apakah kalau saja hamzatu istifhamin dakhalat ala in syartiyah. Hamzah istifham mansuk terhadap in syartiyah. Apakah kalau saja, atau wa fi hamzatiha at-tahqiq, atau dalam hamzahnya itu ada tahqiq wa tasil, dan boleh ain atau ya kalau di tasil ain gitu ya. Ayatatayyartum yaitu kamu menuduh sial, wa kafartum ya, wa idkhalu alifi bainaha bainaha ya biwajhaiha dengan dua wajah hamzah, wa bainal ukhra dan di antara yang lain. Ain dzukirtum apakah kalau saja dzukirtum kalian sebutkan atau kalian berikan mauidhah, wa idtum berikan mauidhah atau berikan petunjuk, wa khuwiftum dan kalian berikan ancaman, wajib syarti makhdhufun jawab syaratnya dibuang. Tatayyartum yaitu maksudnya adalah kamu menuduh sial, wa kafartum dan kamu kafir, wa huwa sedangkan wa huwa dan adapun lafaz itu adalah jawab itu mahallul istifham, wal muradu dan yang dimaksud di sini adalah at-taubikhu yaitu mencela saja. Bal antum kaum musrifun tetapi engkaulah kaum musrifun yang melampaui batas, mutajawizunal hadda bisyirkikum yaitu yang melampaui batas, yang melampaui batasan bisyirkikum dengan sebab kesyirikan kalian. Mereka ketika didakwahi oleh orang-orang Hawariyun utusan Nabi Isa, mereka malah menuduh orang-orang tersebut adalah ma antum illa takdzibun, tidaklah kamu itu hanyalah para pembohong saja ya. Sedangkan mereka tetap mengatakan qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun, Allah Tuhan kita yang mengetahui bahwa kami ini adalah memang utusan untuk kalian, dan tidaklah kami datang ke sini hanyalah menyampaikan hanya tabligh, hanya menyampaikan saja. Tetapi karena mereka tidak percaya, maka mereka ini Allah berikan musibah dengan paceklik, dengan kesusahan, tidak turun hujan, dan kemudian mereka menuduh bahwa orang-orang Hawariyun lah, ashab Hawariyun lah, utusan Nabi Isa lah yang menyebabkan mereka Allah azab. Maka Allah berfirman dalam Al-Quran, qalu inna tatayyarna bikum la illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna azabun alim. Malah mengusir, kalau enggak kita nih pukulin pakai batu. Wah, maka para ashab Hawariyun mengatakan ta'irukum kesialan kamu lah syu'mukum kesialan kamu itu ma'akum ada pada diri kamu sendiri, bikufrihim dengan sebab kekafiran kamu, bukan kami yang menyebabkan, tetapi kamulah yang menyebabkan. A'in dzukirtum apakah perlu diberikan peringatan, wa'iltum wa khuwiftum apakah perlu kami berikan rasa takut, kamu takut-takutin gitu ya. Bal antum kaum musrifun tetapi engkau adalah kaum musrifun yang melampaui batas. Jadi percuma katanya begitu ya. Nah ini yang menyebabkan ashabul hawariyun oleh Allah Subhanahu wa taala Allah hancurkan ya. Dan ini adalah masalan perumpamaan bagi orang-orang kafir musyrikin Mekah yang tidak percaya terhadap Rasulullah, yang tidak percaya terhadap hari kebangkitan, yang tidak percaya tentang catatan amal baik amal buruk dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah ini perumpamaannya seperti itu. Kalau enggak percaya, mau Allah bikin seperti orang-orang ashab intaqi ya. Satu ayat lagi, wajaa min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalun ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun wa ma liya la a'budu alladhi fatarani wa ilayhi turja'un. Wajaa min aqsal madinati tulis
Saat penduduk Intokiyah, ini latar belakang ayat ya. Latar belakang cerita di balik ayat, latar belakang ayat tuh. Cerita di balik ayat ini. Pada saat penduduk Intokiyah tidak mempercayai bahkan menuduh. Pada saat penduduk Intokiyah tidak mempercayai malah menuduh utusan Nabi Isa sebagai pembawa sial. Utusan Nabi Isa sebagai pembawa sial. Maka tersebarlah kabar ini terhadap sebagian penduduk Intokiyah. Maka tersebarlah kabar ini terhadap sebagian penduduk Intokiyah yang telah beriman. Yang telah beriman, yang bernama Habib An-Najjar, yang bernama Habib An-Najjar. Karena kasihan terhadap kaum Intokiyah, maka karena kasihan terhadap kaum Intokiyah, Habib An-Najjar pergi untuk membantu berdakwah kepada orang-orang Intokiyah, menjelaskan tentang maksud daripada utusan Nabi Isa. Namanya Habib An-Najjar. Dia sebagian orang-orang Intokiyah yang sudah beriman kepada Nabi Isa. Allah berfirman, "Wa jaa'a min aqsal Madinah." Wa jaa'a, dan telah datang min aqsal Madinati, dari batas negeri. Dari batas satu negeri, rajulun, seorang laki-laki, huwa, adapun rajul di sini Habibun Najjar, yang bernama Habib An-Najjar. Karena dia itu qad amana, telah beriman, bir rasuli, terhadap utusan-utusan. Wa manziluhu, adapun rumahnya Habib An-Najjar bi aqsal baladi, di ujung negeri Intokiyah. Ya, Habib An-Najjar dan Habib An-Najjar ini sering kita mendapatkan riwayat maulid ya, bahwa Habib An-Najjar ini adalah orang yang telah beriman kepada Nabi Muhammad SAW sebelum Nabi Muhammadnya ada. Ya, sebelum Nabi Muhammadnya ada, Habib An-Najjar ini sudah beriman. Ini orang-orang Bani Israel. Dia ini dulunya, Habib An-Najjar ini tukang bikin berhala dulunya ya, Habib An-Najjar. Ya. Perlu diketahui, boleh tulis Habib An-Najjar adalah orang yang beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jauh sebelum Nabi Muhammad diutus. Disebut dengan Sahibu Yasin. Sahibu Yasin.
Jadi penunggu surat Yasin ini ya disebut dengan sahibun najar, ya habibun najar. Jadi kalau baca Yasin, ulama-ulama guru-guru kita ini sering baca Fatihah tawassul kepada habibun najar, ya, orang Bani Israel, ya, bahkan dia ini sebenarnya umat Nabi Isa, Bani Israel, dan dia adalah orang yang percaya terhadap Nabi Muhammad walaupun Nabi Muhammadnya jauh belum diutus, masih zaman Nabi Isa. Seperti Waraqah bin Nawfal. Waraqah bin Nawfal itu ya sudah beriman kepada Nabi Muhammad walaupun Nabi Muhammadnya belum diutus. Ya, bahkan ketika Rasulullah SAW pertama mendapatkan wahyu, kemudian Rasulullah dikabarkan kepada Waraqah bin Nawfal. Waraqah bin Nawfal mengatakan, mudah-mudahan saya menyaksikan ketika kaummu mengusirmu, kan gitu. Berarti sudah beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, ini Waraqah bin Nawfal. Habibun Najar ini diutus yang tinggalnya jauh di satu negeri, masih golongan Intaqiyah. Mereka ini dia ini membantu ashab Hawariyun, ya, sahabat-sahabat atau utusan Nabi Isa untuk berdakwah. Ya, seperti itu. Rajulu yas'a, mereka dia berjalan. Yushaddu aduwan. Yushtaddu. Mereka sangat aduan. Mereka berat dalam, mereka sangat serius dalam aduan, dalam berjalan. Lama sami'a, pada saat dia mendengar bitakdzibil qaumi, terhadap tidak mempercayainya kaum Intaqiyah ar-rusula, terhadap utusan Nabi Isa. Nah, jadi dia ini seorang laki-laki ini Habibun Najar ini buru-buru pergi ke negeri tersebut walaupun tinggalnya di negeri yang sangat jauh, ya, di ujung negeri. Ya, di ujung negeri. Ya. Nah, qala, dia berkata, Habib An-Najar ini mengatakan, ya qaumi, wahai kaumku, ittabi'u, ikutilah al-mursalin, orang-orang yang diutus ini. Ittabi'u, ikutilah, takkid awal mentaukidi terhadap ittabi'u yang pertama. Wahai kaumku, ikutilah orang-orang yang diutus ini. Ittabi'u, ikutilah man la yas'alukum, orang-orang la yas'alukum yang tidak meminta terhadapmu ajran, upah, ala risalatihi, terhadap pengutusannya. Wahum, dan mereka ini muhtadun, mendapatkan petunjuk. Faqila, maka dikatakan lahu kepada Habibun Najar, anta ala dinihim, engkau ala dinihim, terhadap agama mereka. Ikutilah orang-orang, kata Habib Najar, ikutilah orang-orang yang tidak minta apapun terhadapmu, tidak minta upah, tidak minta uang, tidak minta apapun, tidak minta balas budi, tidak minta terima kasih bahkan. Ya, yang mereka minta ikuti aja. Wahum muhtadun, dan mereka ini mendapatkan petunjuk. Ya. Faqala, dan Habib Najar mengatakan, wa ma liya la a'budul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un. Wa ma, dan adapun sesuatu, li, terhadapku, yang aku miliki, la a'budu, tidaklah aku beribadah, alladzi, terhadap zat, fatarani, ya, yang menciptakan aku, aila mania, yang tidak menahanku, menghalangi, li, terhadapku, min ibadatihi, dari beribadah kepadanya, al mawjudi, yang diwujudkan, muqtadiha, yang mewajibkannya ibadah, wa antum kadzalik, dan engkau pun kadzalik, semacam itu, wa ilaihi, dan terhadapnya turja'un, kalian dikembalikan, ba'dal mauti, setelah kematian, faijazikum, maka dialah yang membalas terhadap kalian, bikufrikum, dengan sebab kekafiran kalian. Ya. Nah, ini adalah percakapan Habibun Najar terhadap orang-orang Intaqiyah pada saat mereka tidak mempercayai terhadap utusan-utusan daripada
Nabi Isa alaihissalam. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma 'allamtani fardud ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsini ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.